Setelah ijazah palsu, muncullah dokumen palsu yang digunakan untuk jual beli lahan. Bayangkan, dari 81.000 hektar hutan lebat, sekarang cuma tersisa 6.000 hektar hutan primer. Tesonilo, yang dulu jadi paru-paru Sumatera, hari ini berubah jadi hamparan sawit dan permukiman liar. Ini bukan sekadar krisis lingkungan, ini krisis sistem. Taman Nasional Tesonilo awalnya bukan kawasan konservasi. Menurut laporan Eyes on the Forest tahun 2010, masyarakat udah buka lahan sejak 1999, tapi baru ditetapkan jadi Taman Nasional tahun 2004. Saat itu masih 81.000 hektar luasnya. Hari ini, yang tersisa cuma 12.561 hektar. Sisanya udah berubah jadi kebun sawit, permukiman, bahkan sekolah dan masjid. Hutan primer tinggal 6.700 hektar. Sisanya semak belukar. Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan menyebut ada dugaan pemalsuan surat keterangan tanah dan KTP di kawasan hutan ini. Tanah-tanah yang seharusnya dilindungi malah muncul sertifikat hak milik palsu. Yang terlibat, oknum aparat. Dan ini bukan cuma soal pohon, ini soal ekonomi rakyat, korupsi negara, dan rusaknya hukum. Parahnya lagi, Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo sampai dapat ancaman pembunuhan hanya karena ingin mempertahankan hutan. Di tahun 2015, Menteri Siti Nurbaya mencoba memperbaiki, tapi harapan itu hancur waktu Undang-Undang Cipta Kerja disahkan tahun 2020. Melalui pasal-pasal gelap, perusahaan-perusahaan yang dulu buka lahan secara ilegal, dilegalkan, dosa mereka diputihkan. Alih-alih ditindak, justru dilindungi. Semua demi investasi dan ekspansi. Hutan dijual demi kepentingan segelintir orang. Sekarang, 80% lebih hutan lindung udah dibabat habis. Jadi kebun, tempat tinggal, sekolah, bahkan tempat ibadah. Gajah dan harimau kehilangan rumah. Mereka masuk ke desa, cari makan, cari tempat hidup. Tapi malah dianggap hama. Ironisnya, masyarakat nggak sadar kalau mereka juga korban, tapi juga pelaku. Karena mereka nggak tahu, tanah yang mereka tempati dulunya hutan yang harus dilindungi. Kalau ini terus dibiarkan, Tesonilo cuma tinggal nama. Hutan terakhir di Sumatera bakal habis oleh sawit, pemalsuan, dan pasal-pasal jahat. Sudah cukup yang palsu di negeri ini. Ijazah palsu, KTP palsu, dan sekarang surat tanah palsu yang merampok hutan kita. Jangan diam. Jangan tutup mata, suarakan ini, share video ini, karena hutan bukan untuk dijual.